agama dan kehidupan. Kita telah mengetahui betapa penting ilmu pengetahuan bagi hidup kita. Anak-anak kita upayakan dan kita utamakan pendidikannya. Demi apa? Demi masa depan yang lebih baik. Ya, ilmu pengetahuan memang memberikan harapan bagi sebuah kehidupan. Dan nyatanya, ilmu pengetahuan pula yang mengarahkan sebuah kebudayaan menjadi sebuah peradaban yang besar. Selama ini tentu kita sudah mengetahui peranan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita. Ilmu pengetahuan memberikan bukti-bukti terhadap penjelasan semua permasalahan dalam kehidupan. Memberikan bukti berupa penyelesaian dalam permasalahan kehidupan. Dan itu kadang-kala membuat kita lupa bahwa ilmu pengetahuan dari apa yang tampak ini sesungguhnya juga berasal dari Tuhan. Selama ini kita menjelaskan hujan semata-mata berawal dari panas matahari yang menyinari lautan, kemudian menghasilkan awan, ditiup angin, dan turunlah hujan. Di dalamnya terjadi petir karena adanya pergesekan antar awan yang bermuatan listrik. Penjelasan itu saja. Hukum sebab akibat yang bersifat fisik dan tidak ada peran Tuhan di dalamnya. Dan kita perlu menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang kita pelajari ini membentuk pola pikir dan cara pandang kita terhadap dunia. Meskipun hanya satu yang kita masukkan di dalam kehidupan kita, dia membentuk pola pikir dan cara pandang kita secara melebar, menyebar, dan meluas. Sehingga bila kita jujur pada diri kita sendiri, lama-lama kita akan mengetahui bahwa kita telah kehilangan jiwa dari agama ini di dalam kehidupan kita. Agama hanya menjadi sebuah aturan, hanya menjadi sebuah kajian, tapi agama tidak ikut serta dalam cara kita memandang dunia, apalagi ikut serta dalam cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang hadir di dalamnya. Agama tidak turut andil dalam ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ini adalah sebuah skenario yang nyata dari para ilmuwan yang memisahkan secara sengaja agama dari kehidupan kita. Karena memang tidak ada keyakinan kepada Tuhan di dalam proses penciptaan atau penyusunan ilmu pengetahuan itu. Dan ini mempengaruhi keimanan kita juga. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari membuat kita saat hujan merasa takut dengan angin yang bertiup semata-mata kepada angin itu sendiri. Merasa bepergian dan tidak memiliki uang sepeser pun semata-mata kita akan takut untuk bepergian hanya karena kita tidak memiliki uang atau tidak memegang ATM. Atau saat kita kehilangan HP kita bingung dan ketakutan, seakan-akan hidup kita menjadi kacau karenanya. Di mana Tuhan saat itu?
Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, bahwasanya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kami salat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak, lalu bersabda, "Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?" Orang-orang menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, Allah berfirman, "Di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, dan ada yang kafir. Orang yang berkata bahwa hujan turun kepada kita karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, maka dia adalah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata bahwa hujan turun disebabkan bintang ini atau bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang." Hadis riwayat Bukhari nomor 801. Dari ayat ini terlihat bahwa cara pandang seseorang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan adalah dasar utama dari ilmu yang di dalamnya terhadap keimanan kepada Tuhan. Saat banjir, hujan, berputar alam semesta dan seluruh fenomena yang ada di dalam alam semesta ini hanya kita lihat sebagai fenomena alam dan tidak kita sadari peran Tuhan di dalamnya, maka seakan-akan kita telah beriman kepada alam semesta. Tetapi saat kita meyakini bahwa Tuhan berperan dalam proses penyembuhan gangguan psikologis, atau malaikat berperan dalam berputarnya langit dan bumi, atau peran syafaat Nabi atas kebahagiaan diri, masyarakat, dan seluruh negara, amannya seluruh negara karena adanya pemimpin yang adil dan beriman kepada Tuhan, sebagai contoh, maka itu adalah bagian iman kepada Tuhan dan yang gaib dalam ilmu pengetahuan di kehidupan kita. Maka, mari kita mengenali Tuhan secara menyengaja dalam segala apa yang ada di hadapan kita, dalam bentuk hikmah, penjelasan logis, hukum sebab akibat, ataupun cara-cara lainnya. Sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya kita untuk semakin masuk, menjaga dan meningkatkan Islam sebagai jihad dalam kehidupan.